البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, al-babul hadi was sab'un, bab yang ke-71. Bab la yajuzul wudu'u bin nabidhi walal muskir. Tidak boleh berwudu dengan memakai nabid, yaitu apa? Perahan buah, sari buah, jus. Sebagian menamakan itulah nabid. Walal muskir, demikian pula sesuatu yang memabukkan, cairan yang memabukkan tak boleh dipakai untuk berwudu. Dijelaskan oleh para ulama, nabid ini asalnya adalah yaitu potongan buah. Boleh jadi itu dari kurma dipotong kecil-kecil, atau apa? Anggur dipotong kecil-kecil, ataupun beras dipotong kecil-kecil kemudian dikasih air untuk kemudian dibuat difermentasikan sehingga menjadi manis. Kenapa? Iya, sebagian bukan dengan dipotong-potong, tapi memang diperah, diblend. Sebagian kalau pakai yang modern. Kalau yang di Yaman sekitar dipotong kecil-kecil aja, dikasih air, didiamkan semalam. Nah, kalau musim sejuk dia umurnya panjang. Kalau musim panas mungkin dalam beberapa jam sudah berubah, dia muncul karbon dioksida kuat. Itu kalau tutupnya tak kuat meletup, memang dia nembak. Cepat untuk menjadi khamar, bukan sekedar tapai, bahkan sudah melampaui itu, bukan jadi nira yang manis, tapi memang sudah menjadi orang Jawa bilang congyang ke memang sudah memabukkan, sudah jadi alkohol, jadi jaka tua. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah tidak boleh untuk berwudu dengan selain air. Sementara nabid ini walaupun dia mengandungi air tapi bukan air yang mutlak. Sementara yang Allah Ta'ala izinkan adalah ma'ang tohura, yaitu dia mutlak, memang air suci dan menyucikan. Demikian pula misalkan di dalam surat Al-Maidah, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapati air, baru disuruh untuk tayamum. Berarti memang syaratnya adalah air yang mutlak. Sedangkan nabid ini airnya tidak mutlak, dia sudah jadi jadi jus, memang jadi perahan buah. Maka dia bukan lagi air yang mutlak, dia sudah manis dan lengket, ya karena ada glukosnya kan, dan seterusnya itu. Apalagi kalau sudah jadi alkohol, airnya sudah sangat berkurang. Walal muskir, ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ini adalah atful khas alal am, menggandengkan yang khusus pada yang umum. Nabid itu terkadang memabukkan, terkadang tidak memabukkan. Kalau muskir ya jelas memabukkan dia. Atau kata Al-Hafidz, boleh jadi nabid ini yang belum sampai memabukkan, muskir ini yang sudah memabukkan. Sama saja, intinya adalah ini tidak boleh. Wa karihahul Hasan wa Abul Aliyah, kata Imam Bukhari, Al-Hasanul Basri memakruhkan itu. Sebenarnya lafadznya ini memang kesimpulan aja, Imam Bukhari menyebutkan kesimpulan asar-asar ini. Disebutkan oleh Al-Hafidz bahwasanya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga Abdur Razzaq di dalam musannaf mereka berdua, Al-Hasanul Basri memang melarang berwudu dengan nabid dan semacamnya. Namun diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Al-Hasanul Basri mengatakan tidak mengapa. Maka Imam Bukhari menggabungkan, berarti larangannya adalah larangan makruh tanzih, tidak sampai haram. Ini pendapat Al-Hasan, makruh. Demikian pula Abul Aliyah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Abu Ubaid, bahwasanya beliau menghukumi ini makruh. Wa qala at-tayammumu ahabbu ilayya minal wudu'i bin nabidhi wal laban. Jangan baca labin, kalau labin tanah liat, batu, tetapi laban susu.
tayamum itu lebih saya sukai daripada berwudu memakai nabit ataupun susu. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Abu Ubaid. Yaitu apa? Ini beliau memilih untuk kehati-hatiannya adalah tayamum. Karena apa? Kenyataannya susu bukan air, walaupun dia cair, namun dia bukan air. Demikian pula nabit. Baik, tadi telah dibahas itu. Adapun yang terkenal dari kalangan mazhab apa itu Hanafiyah, memang mereka membolehkan berwudu dengan nabit, ma'ruf dalam kitab-kitab mereka. Ada riwayat bahwasanya Abu Hanifah sudah rujuk dari pendapat itu. Namun yang terkenal sampai sekarang kata Al-Hafidz di kitab-kitab Hanafiyah boleh. Tetapi bolehnya itu tidak semua nabit. Yang beliau perbolehkan adalah nabit dari kurma, bukan nabit yang lain-lain. Tapi tetap saja ini bukan pendapat yang betul. Yang betul adalah pendapat jumhur, yaitu syaratnya memang dia itu betul-betul air. Pembahasan panjang lebar akan diakhirkan oleh Al-Hafidz di bagian yang lain. Walaupun kalau pensyarah yang lain mereka membahas di sekarang ini, yaitu di bab ini. Kalau Al-Hafidz mengakhirkan di bab-bab yang lain. Sekarang langsung kita masuk kepada hadisnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-haditsus tsani wal arba'un ba'dal mi'atain, 242. Haddatsana Ali bin Abdullah, qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Zuhri, an Abi Salamah, an Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis Aisyah, Nabi mengatakan, kullu syarabin askar fahuwa haram. Setiap minuman yang memabukkan maka dia itu adalah haram. Ini muttafaqun alaih. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ali bin Abdullah, yaitu beliau Abul Hasan Ali bin Abdullah al-Madini al-Basri, yang dijuluki sebagai apa itu? Hayatul Wadi, ular lembah, karena saking pakarnya beliau tentang penyakit-penyakit hadis. Sampai-sampai Bukhari mengatakan, mastasghartu nafsi ala ahadin istisgharu nafsi ala baina yaday Ali bin Abdullah al-Madini. Belum pernah saya memandang diri saya rendah di hadapan orang lain sebagaimana saya memandang rendah diri saya di hadapan Ibnul Madini. Qala haddatsana Sufyan. Ibnul Madini meriwayatkan dari Sufyan. Ini seringkali siapa? Yaitu Sufyan bin Uyainah Abu Muhammad, Sufyan bin Uyainah Al-Hilali, gurunya Imam Ahmad, gurunya Imam Al-Humaidi, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Imam negeri Makkah. Walaupun beliau asalnya adalah apa? Bukan dari Makkah. Ini mufassir. Qal haddatsana Zuhri. Sufyan bin Uyainah sabtun fi Zuhri. Kuat sekali kalau meriwayatkan dari Zuhri. Adapun Sufyan Ats-Tsauri tidak jumpa dengan Az-Zuhri. Tayyib Az-Zuhri ma'ruf Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri Al-Madani Asy-Syami, imamun bila mudafa'ah, qawwalun bil haq. Walaupun beliau sering masuk ke penguasa, tapi bukan untuk menjilat, bukan untuk memberikan fatwa yang menyenangkan bagi penguasa, tapi qawwalun bil haq. Pernah beliau masuk menemui siapa waktu itu kalau nggak salah Abdul Malik bin Marwan kalau tidak salah, anak dari Marwan ibnul Hakam. Tatkala beliau datang ke Syam, beliau ditanya, ini kami sedang bicara tentang firman Allah Ta'ala, apa itu? Walladzi tawalla kibrahu, ini Ali. Kata beliau tidak, ini bukan Ali. Alladzi tawalla kibrahu, yaitu yang berperan paling besar menyebarkan berita dusta tentang Aisyah, itu bukan Ali, tetapi Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Kemudian penguasanya mengatakan, kamu dusta, wahai orang tua. Maka Az-Zuhri bukan ketakutan, beliau malah marah. Saya dusta, seandainya ada wahyu dari langit, dusta itu halal, saya tak akan dusta, kata beliau. Langsung penguasanya bilang, oh Syah ini marah. Akhirnya mereka minta maaf. Ini Az-Zuhri sering masuk ke penguasa, tetapi untuk nahi mungkar, bukan untuk memberikan fatwa yang sedap-sedap. Cuma tatkala diberi kesempatan, memang beliau mengambil kesempatan. Wahai Syekh, sila minta sesuatu. Nah, beliau mengatakan, saya punya hutang, sudah dibayarkan hutangnya. Nggak masalah, minta ke penguasa boleh. Toh ditawarin juga. Anak Abi Salamah.
Abu Salamah bin Abdurrahman ibni Auf. Tayyib, imamun siqatun faqih. Diperselisihkan namanya, sebagian mengatakan yang namanya adalah Abdullah, sebagian mengatakan namanya adalah kunyahnya itu sendiri. Tak masalah. Tayyib, an Aisyah, ma'ruf, Ummul Mukminin Ummu Abdillah radhiyallahu anha. Ada yang terlewatkan tidak? Ini berarti apa? Ali Ibnul Madini, beliau Madani, Al-Madini dan Madani. Sufyan bin Uyainah ini kayaknya beliau bukan Madani ya, tapi beliau adalah Makki. Sementara Az-Zuhri ini Madani. Abu Salamah bin Abdurrahman Madani, Aisyah Madani. Berarti tinggal satu aja ya. Sufyan bin Uyainah ini Makki. Jadi silsilahnya tidak betul-betul musalsal bil Madaniyin. Tayyib, isi hadisnya kullu syarabin askar. Setiap minuman yang memabukkan. Kita tahu askara ini fi'il madhi, dia dengan fa'ilnya adalah apa? Sebagai jumlah fi'liyah yang datang setelah suatu isim yang apa ini namanya? Yaitu yang nakirah, maka dia adalah na'at. Jadi takdirnya apa? Kullu syarabin muskirin. Setiap minuman yang memabukkan. Hanya saja Al-Hafidh mengatakan askara. Kenapa Nabi tidak mengatakan muskirin? Tapi susah. Yaitu kullu syarabin askara. Macam agak susah kan? Kenapa tidak langsung aja pakai isim fa'il? Na'at dengan isim fa'il kan lebih senang daripada na'at dengan berupa jumlah. Al-Hafidh mengatakan yaitu dia ini memiliki sifat memabukkan, tetapi sama saja dia sekarang diminum itu memabukkan atau tidak memabukkan. Kan kadang lain-lain. Orang macam kita mungkin minum satu sudu pun langsung fly mungkin. Tapi orang yang biasa minum 10 botol mungkin tak mabuk-mabuk juga. Nah ini semua baik itu memabukkan atau tidak, tetapi memang dia punya sifat memabukkan secara zatnya, maka tetap dia itu adalah haram. Jadi bukan yang seperti ucapan sebagian orang kampung di tempat anak sana mengatakan kalau untuk antum mabuk karena antum satu sudu pun sudah mabuk, berarti untuk antum haram, untuk saya tak, karena untuk saya 10 botol saya tak mabuk katanya, jadi untuk saya halal. Bukan begitu cara memahaminya. Tetapi apa? Kalau memang punya sifat memabukkan, walaupun untuk orang tertentu dia kuat, tetap ini adalah haram. Makanya dinukilkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, kalau tak salah anda dapatkan dulu di dalam Ad-Darari, beliau mengatakan telah terbentuk ijma, walaupun dia itu seujung jarum, yaitu apa? Khamrnya diambil dengan jarum, jadi sedikit sekali kan itu, maka tetap dia ini adalah haram. Walaupun orang mungkin tak mabuk lah, tapi memang betul-betul ini adalah khamr, maka ini adalah haram. Jadi sekecil apapun, sesedikit apapun. Cuma sekarang pembahasannya bukan masalah haram atau halalnya, tetapi pembahasannya adalah dia ini boleh untuk wudhu atau tidak. Nah ini dibahas oleh Ibnu Battal di dalam syarah beliau. Beliau mengatakan tatkala sifatnya adalah memabukkan, maka dia wajib untuk dijauhi. Iya, kita diwajibkan menjauhi dari perkara yang memabukkan. Tatkala dia wajib dijauhi, berarti tak boleh dipakai untuk wudhu, karena wudhu mewajibkan apa? Adanya mubasyarah, menyentuh, mendekati saja tak boleh. Bagaimana memakai dia untuk wudhu? Nah, tatkala dilarang mendekat, berarti memang dia itu tidak sah untuk dipakai berwudu. Ini dari sisi sifatnya, sifat memabukkan tadi. Belum lagi dilihat dari sifat apa? Dia bukan air, asal dari air tidak memabukkan. Nah ini dulu anak waktu kecil pernah diberi syubhat oleh kerabat anak, tapi ya tentunya apa, syubhat main-main aja, tapi bingung, namanya kecil kan belum ngaji. Dia mengatakan air pun kalau diminum banyak, satu drim mungkin satu tong besar, engkau mabuk tuh. Anak bingung. Iya tuh, kalau minum banyak-banyak kan kepala jadi pening saking banyaknya kan. Tapi setelah ngaji kita baru paham, mabuk itu apa? Dikatakan muskir, menyebabkan mabuk ini apabila memenuhi 2 syarat. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Raudhatul Muhibbin. Dikatakan iskar, yaitu sesuatu yang memabukkan apabila terpenuhi 2 syarat. Yang pertama zawalul akal, akalnya hilang. Jadi kalau kita minum air banjir kita minum, ya akal hilang memang saking banyaknya. Tapi ini tidak dikatakan mabuk karena syarat kedua belum terpenuhi. Syarat kedua apa? At-tarab, yaitu rasa sedap.
yaitu fly. Orang jadi akalnya melayang karena nikmat. Nah, baru dikatakan mabuk. Baik. Makanya kalau sekedar apa, misalkan orang naik bus masa lalu kan, yang pusing-pusing, yang apa itu gerakannya kacau, kita mungkin apa, mudah untuk mabuk. Apakah berarti kita berdosa karena kita mabuk kan? Nah, ini pembahasannya lain. Karena kita mabuknya, yaitu apa, boleh jadi akalnya mau hilang karena namanya apa itu, otak kecil di belakang itu kacau, otak kesetimbangan. Tetapi tidak dikatakan masuk dalam bab ini karena kita tidak merasakan lezat. Tidak seperti orang yang betul-betul memang minum khamr, akalnya boleh hilang dan dia merasa lezat. Baik. Lalu bagaimana misalkan orang yang hendak dioperasi, perlu anestesi untuk apa, menghilangkan rasa sakit. Apakah dikatakan berarti orang ini mabuk? Tidak. Karena biasanya anestesi itu tidak menyebabkan dia merasa sedap. Langsung akalnya hilang. Sebagaimana kita langsung tidur, tidak dikatakan mabuk karena kita tidak merasakan kelezatan khamr di situ. Nah, dari sini tahulah kita bahwasanya air sebanyak apapun tidak memabukkan. Bahkan dia boleh untuk berwudu. Dikatakan memabukkan apabila menghilangkan akal disertai dengan rasa lezat. Itu baru masuk dalam pembahasan ini. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.